Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita di kali ini. Ya, video-video yang saya buat adalah saya bertujuan ingin memberikan semangat kepada teman-teman sesama wanita yang barangkali ada di antara yang menonton video saya ini adalah penderita kanker payudara. Karena saya sendiri sempat divonis kanker payudara itu tahun 2019 ya. Maaf, di video saya sebelumnya saya menyebutnya tahun 2018, tahun 2019. Setelah saya cek track record kesehatan saya tahun 2019 ya. Oke, di tahun 2019 setelah divonis kanker payudara, nah seperti video-video saya sebelumnya itu sudah saya sampaikan tentang makanan yang saya konsumsi gitu ya, dan juga herbal yang saya konsumsi ataupun juga yang saya bertujuan untuk mematikan sel kanker itu. Ada yang perlu diperhatikan ketika kita mendapati kanker payudara dan kita mencari sumber berbagai informasi ya, karena tidak menutup kemungkinan sama seperti saya di Google, mencari di YouTube, tanya sana, tanya sini, baca ini, baca itu tentang kanker payudara. Nah, ada yang mencegah makanan pencegah kanker payudara, biasanya kan ketulis kayak gitu. Kemudian ada makanan yang mematikan sel kanker payudara, atau misalnya ini bla 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 bisa mencegah kanker payudara. Yang di sini harus kita perhatikan adalah mencegah dan mematikan atau mengobati itu beda ya, beda-beda tipis, dan terkadang pemahaman dari banyak orang itu sama. Yang namanya mencegah berarti sebelum terjadi, misalnya untuk mencegah wabah. Nah, untuk mencegah kanker payudara berarti sebelum kanker payudara itu terjadi. Misalnya tomat itu bisa mencegah kanker payudara. Nah, berarti sebelum terjadi kanker payudara kita harus udah rajin makan tomat kayak gitu, misalnya kayak gitu. Tapi kalau sudah terjadi kanker payudara, berarti bukan pencegahan lagi dong. Yang kita butuhkan adalah apa yang bisa mengobati ataupun juga mematikan sel kanker itu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi sebelum saya nanti bercerita tentang makanan yang saya hindari ketika menderita kanker, ketika saya divonis waktu itu untuk beroperasi, makanan apa saja yang saya hindari nanti saya akan ceritakan. Tapi yang perlu di sini difahami adalah makanan tentang mencegah dan juga mengobati. Kalau mencegah berarti sebelum itu terjadi, tapi kalau makanan untuk mengobati atau mematikan sel kanker berarti sudah terjadi sel kanker, dan itu untuk mencari alternatif yang untuk mematikan ataupun juga mengobati. Kalau saya seperti itu ya. Oke, meskipun dikatakan kanker tidak ada obatnya, kemudian ternyata dan juga yang bisa menimbulkan kanker ataupun itu yang perlu juga kita kurangi, kita hindari. Nah, waktu menderita kanker payudara itu, waktu saya divonis kanker payudara itu dan diharuskan untuk operasi, saya hanya dikasih tenggat waktu 9 hari untuk mempersiapkan diri dan mau dioperasi. Yang langsung saya lakukan selain satu, saya menghindari karbohidrat dan gula. Karbohidrat, gula. Baik itu gula merah, gula batu, gula apapun deh, gula pasir kayak gitu saya hindari. Kemudian sama sekali saya tidak minum itu selama kurang lebih 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan. Tapi yang full benar-benar saya itu 1,5 bulan, pokoknya 3 bulan itu saya tidak minum gula. Kemudian nasi, karena nasi juga bisa menimbulkan gula, itu selama berapa itu ya, 1,5 bulan saya tidak makan nasi, tapi selebihnya saya makan nasi dikit-dikit. Nah, kemudian juga daging. Oh ya, kenapa nasi? Karena nasi ini juga dalam tubuh akan berubah jadi gula ya, karena kanker makanannya gula. Ketika ada gula, kanker itu cepat sekali tumbuhnya. Sampai saat sekarang saya masih mengurangi yang namanya gula. Jarang-jarang saya minum manis gitu. Oke, kemudian daging semua makanan yang disembelih, daging ayam, daging sapi kayak gitu yang berdarah-darah itu saya hindari dan saya tidak makan. Termasuk turunannya, bakso, nugget kayak gitu enggak. Lauk saya apa?
tahu, tempe, ikan laut kayak gitu. Karena ikan laut di tempat saya ikan laut segar ya, bukan ikan laut asin kayak gitu, bukan. Dan ikan asin itu termasuk makanan yang saya hindari. Selain daging, kemudian ikan asin, saya juga tidak makan tauge, cambah, kacang hijau kayak gitu, enggak, karena itu akan bisa menyuburkan kandungan. Jadi bisa menyuburkan, entah saya lupa di mana saya baca, ketika kandungan subur bisa kanker payudaranya itu juga bisa ikutan subur kayak gitu. Jadi saya juga tidak makan tauge. Nah, daging, kemudian daging ayam, daging kambing, termasuk ayam kampung pun juga saya enggak ya. Meskipun ayam kampung itu saya juga tidak. Jadi yang daging-dagingan itu pokoknya enggak banget saya. Kemudian ikan asin dan juga tauge. Kalau minuman, saya selain minuman manis, minuman bersoda juga tidak saya konsumsi. Seperti, mohon maaf ya, Sprite, Coca-Cola kayak gitu juga tidak saya konsumsi. Itu yang benar-benar saya hindari. Camilan 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 yang saya hindari, kalau camilan ya, jadi saya tidak ngemil ya ketika itu. Kalau sekarang sih banyak ngemil. Kalau camilan yang saya konsumsi itu justru kuaci bunga matahari kayak gitu yang saya konsumsi. Tapi selebihnya saya nggak ngemil-ngemil macem-macem, enggak. Jadi makanan banyak direbus karena memang menghindari minyak. Jadi direbus. Kalau ikan laut pun juga, ikan laut itu saya pepes, tetap saya menggunakan garam, lombok, cabai kayak gitu saya gunakan, tapi dalam ukuran wajar karena saya penyuka pedas, saya tidak terlalu pedas. Kalau nggak dikasih bumbu-bumbu kan juga nggak enak ya. Jadi tetap saya konsumsi makan makanan pepes kayak gitu. Telur itu putihnya aja yang saya konsumsi, yang banyak saya konsumsi putih telur rebus karena saya takut kolesterol juga. Karena pernah bawaan, cek kolesterolnya lumayan tinggi, jadi kuning telurnya saya hindari. Jadi kuning telur termasuk juga makanan yang saya hindari. Oke, teman-teman, sedikit cerita dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pasti kalaupun saat sekarang ini ada di antara teman-teman yang menderita kanker, lagi sakit kanker, kemudian juga pokoknya deh bawa happy, bawa seneng hatinya. Jangan sampai kita merasa kayaknya saya orang yang sakit banget gitu ya. Ingat bahwasanya Allah menurunkan sakit, Allah juga turunkan penyembuhnya. Nah, penyembuhnya itu apa dan di mana? Ya, kayaknya tergantung juga mood dan hati kita. Bawa deh hati kita itu bukan seneng diseneng-senengin, tapi bener-bener bawa hati kita seneng. Buang deh jauh-jauh iri, dengki, macem-macem kayak gitu ya. Nanti tetangga beli mobil, tetangga manasin mobil, kita manasin sayur, udah hatinya hancur. Jangan ya. Pokoknya dibawa happy hatinya, insya Allah kanker tidak akan tumbuh pada orang-orang yang selalu bahagia dan tidak stres. Serahkan semuanya pada Allah, titipkan sakitnya pada Allah ya. Oke. Mudah-mudahan terus bersemangat untuk bisa sembuh. Yang pasti hindari beberapa makanan yang juga saya sampaikan. Mungkin di antara Anda ada yang ingin menghindari makanan yang juga tidak saya makan itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.